Bekjut ke kedanya uronyo orang yang menghancurkan kehidupan keturunan daya. Bekjut ke kedanya uronyo orang yang dalimi mereka. Bekjut ke kedanya uronyo orang yang menyiksakan mereka ratusan tahun di masa yang akan datang. Hanya rumpak le nikmat syurga membacupi sampai-sampai dalam siksaan terus menerus. Sampai terus menerus dia tidak akan mendapatkan nikmat daripada Allah gara-gara tanya tak sia-siakan mereka. Maka jibek Syekh Ramadan Buti pernah berkata, hai anak lon, sandai jitung bruhnya jalan tu mendekatkan diri kepada Allah ke rumah Aceh reo, tong bruhnya tempat di bawah bruh le urang, lon pasal kata kenan kata tong Allah, lon akan lon peduk kata kenan seumur hidup kata. Tong bruh, bayangkan tempat pengajian yang lagi rupa. Apabila ada sia-siakan lagi ketemu anak dan keturunan kedanya uronyo, maka sungguh kedanya akan menjadi manusia-manusia yang tersesat dan akan merusakkan orang lain. Dan kasih menyan di syah kedanya. Maka ji umi-umi sekalian, saudara-saudara sekalian, bek dah sia-siakan ilmu. Ilmunya ke yang paling berharga orang akhirat. Dukna Rasulullah sampaikan ilmu kebun syurga lain hendak pegah. Majlis ilmu tempat syurga, tempat berkumpul majlis ilmu, tempat berkumpulnya ahli-ahli syurga. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Pertama, marilah sama-sama tanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada uro yang sangat berbahagianya kata sisihkan bacut wate, tak tinggalkan kegiatan-kegiatan yang harus tak lakukan, tak siapkan diri kedanyo bersama kami anak-anak kedanyo bak tempat yang sangat mulianyo untuk tanyo tadu tak berkumpul yang atanyo jarang-jarang tak lakukan di kedanyo. Maka sebenarnya ke sebuah perkumpulan musapat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada perkumpulan di atas muka bumi ini yang lebih mulia daripada berkumpulnya umat Nabi Muhammad untuk mendengarkan majlis-majlis ilmu. Dan sesungguhnya perkumpulannya ke yang bisa menghilangkan segala malapetaka musibah-musibah yang akan menimpa terhadap tayo. Perkumpulannya lagi ke yang akan dikelilingi oleh seluruh para malaikat sampai ke langit yang 7. Makanya dithat umat-umat Nabi Muhammad di akhir zaman yang urungnya berkumpul-kumpul lagi mensapat-sapat untuk mendapatkan ilmu agama, untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan agar menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan perkumpulan tanyonyo ke
yang paling penting selesainya katanya daripada acara andre tanya termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai tanya berkumpul andre tanya tetayak wau rumah masing-masing, maka dosa katanya duruh lagi ya, duruh kotoran-kotoran yang nabak tubuh katanya setelah katanya taple iya dia tubuh katanya. Makanya keharapan daripada katanya uronyo yang tersisihkan waktu, maka hana yang lain kebahagiaan bagi katanya, hana yang lain yang terdapatkan uronyo untuk hadir daripada katanya selain tanya ingin untuk menjadi orang-orang yang bersih daripada noda-noda dosa. Amin ya rabbal. Selawat dan salam sama-sama tanya hantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mantang bulan Maulid, umat-umat Nabi Muhammad di mana-mana tadinga melantungkan selawat, lidah-lidah mereka basah dengan berselawat kepada Rasulullah. Hadirinlah, maka semua bau-bau di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bau yang harum, be yang indah, mangathat be di Masjid Nabawi, semuanya adalah bau yang harum daripada berselawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada manusia yang bahagia di hari akhirat selain dia bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam syurga. Tidak ada manusia yang lebih istimewa di hari akhirat selain daripada mereka bisa mendapat undangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mandum sehingga pintu syurga dari satu pintu, semua pintu-pintu syurga, semua tiang-tiang aras, maka semua tertuliskan nama yang paling indah, nama yang paling mulia, nama yang disenangi oleh seluruh umat manusia, yaitu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak akan mungkin tanya menjadi ahli syurga, tidak akan mungkin tanya bisa melewati tiang-tiang aras, tidak akan mungkin tanya bisa masuk ke dalam pintu melewati pintu syurga kalau kita tidak menyenangkan, kalau kita tidak melaksanakan sunnah ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada al dan sahabat, para alim ulama, guru-guru tanya pembimbing dan pendidik agama. Mereka lah orang yang melanjutkan cita-cita Rasulullah. Mereka lah orang yang sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang pernah diperjuangkan oleh Nabi, agama yang pernah Rasulullah korbankan dirinya, korbankan hartanya, korbankan tenaganya. Semuanya Rasulullah perjuangkan agama untuk sampai di dalam dada-dada tanya anak tanya. Bahkan perumuh beliau mengorbankan diri mereka. Rasulullah punya istri yang pertama Siti Khadijah. Dumna harta Siti Khadijah, 2/3 kekayaan kota Mekah milik Siti Khadijah. 2/3 kekayaan kota Mekah milik Siti Khadijah. 1/2 ada rame-rame. Mungkin hana ada yang belaan kota mei kampung mentang hana orang kaya 2/3. Tapi Khadijah punya kekayaan 2/3 kekayaan kota Mekah. Lumpu-lumpunya tanah, harta, lumo, kenderaan, semua itu milik Khadijah. Beliau seorang hartawan, dikagumi oleh semua orang-orang kafir, kagum terhadap seorang Khadijah. Tapi setelah beliau berkorban untuk agama sampai akhir hayat beliau, hanya tertinggal sepasang baju yang ada di tubuh beliau. Duknalle pengorbanan istri Rasulullah. Man hantro agama kena. Jauh tanya Rasulullah ini. Tapi berkat perjuangan urungnya, harta nengabih urungnya. Bahkan pada suatu hari, pada saat Khadijah nekalan dia tu wajah Rasulullah yang lelah dalam perjuangan. Urung tamu Islam ditat watanya. Harta cukup beliau kabeh. Sehingga pada ingat nyomnya meninggal long tinggal so yang akan bantu Rasulullah. Bahkan secara umur lelul lebih tua daripada Rasulullah, lebih awal meninggal lun ketimbang dengan meninggal Rasulullah. Maka akhirnya putra dikala Khadijah nekalan dia tu wajah Rasulullah yang lelah tat roh ya mata.
Rasulullah bawa dia dalam lumung Khadijah ni sehingga kenang bak tubuh Rasulullah terkejut berkalan Khadijah letat ia mata yang ru merah muka Khadijah. Datang dari Rasulullah, wahai Khadijah, putra yang membuat engkau menangis, puka kata menyesal. Awai kata merupakan urung yang cukup le harta 2/3 kekayaan kota Mekah, tapi urunnya mandum-mandum kabih kata korbankan untuk agama. Kata hanya tinggal sepasang baju di tubuh engkau. Pu kata menyesal Khadijah. Nah, rasa rugo kata Khadijah dengan pengorbanannya, punya penyebab yang membuat engkau menangis, mengalirkan air mata yang banyak. Awai kata Khadijah, urung-urung kagum, senang tad urung ke kata awai. Waktu tajak katanya urung-urung bangga, mandum-mandum bercita-cita untuk menjadi seorang Khadijah. Banyak orang-orang yang senang terhadap seorang Khadijah. Tapi kata waktu dia datang tamang Islam dan jadikan lun sebagai suami, kata urangnya mandum-mandum dibenci, kata dibenci ke Islam, dibenci ke lun, dibenci ke kata, sehingga kata urangnya hana terhormat li, hana dibanggakan li dalam kalangan orang-orang Quraisy. Bukannya yang menyebabkan engkau menangis. Putra jauh dia Khadijah, kan ya Rasulullah, lana melun fikir pi hartanya masalah dunianya, yang kalon korbankannya untuk agama Allahnya hanya persoalan bagi lun, hanya kebeban besar bagi lun katanya. Kanyan yang membuat aku menangis, yang membuat lun menangis, lun hanya untuk beri le putra ya, lun hanya kemampuan le urangnya, hanya untuk pocok le, hanya untuk mat le untuk perjuangan yang terakhirnya. Maka Rasulullah seandainya lun meninggal itu, jasad-jasad lun terkubur, tubuh-tubuh lun telah hancur dimakan oleh ulat-ulat di dalam kubur, hanya tinggal tulang benulang, tulang-tulang lung yang tinggal. Rona mata nu dakwah melewati sebuah sungai yang hana jembatan, maka ambillah tulang-tulangku, jadikan tulang-tulang itu sebagai jembatan untuk engkau melanjutkan dakwahmu. Hanya nyan yang bisa aku berikan yang terakhir. Yang kenyoha ini ingat li Rasulullah, duknan perjuangan keluarga Rasulullah, sehingga agamanya terus, dakwahnya terus, ilmunya terus, sampai terus bak daerah katanya urangnya. Maka saudara lun sekalian, maka sangat syukur alhamdulillah dengan pengorbanan besar daripada Rasulullah nyoke, sehingga agamanya na dalam adik-adik katanya. Maka penuh dengan katanya urangnya harus berkorban si bek tak sia-siakan pengorbanan Rasulullah, bek tak bersedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tanya tak sia-siakan agama beliau sampai akhir daripada kehidupan tanya. Kemudian salawat dan salam kepada juga para alim ulama yang Tuan muliakan dan katanya hormati bersama juga, yaitu Bapak Kesi selaku pimpinan dalam kampung katanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah sampaikan cita-cita beliau. Kemudian Tunku Yusrijal selaku pimpinan Dayah An-Najah yang kagetanya kalian bersama, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada beliau, ketabahan, dan Allah sampaikan segala hajat dan cita-cita beliau. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh-tokoh masyarakat, para tungku-tungku sekalian, umi-umi, para ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang hana mungkin Tuan sebutkan nama, tapi ketahuilah sedikit pun hana mengurangi rasa hormat daripada ulun Tuan. Maka alhamdulillah tiga tu saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tempat yang sangat sederhana yang lagi rupa, yang mungkin-mungkinnya hana satu puas di tempatnya. Dan Tuan mana nampak dungga muwit kah? Ya. Nampak dungga muwat kah? Ho bah jalan padungga wit kah? Tapi hana menjadi sebuah masalah. Karena apakah yang kenyo tempat yang dipegah oleh Rasulullah sebagai kebun-kebun syurga. Hana jet kalasan muwit, hana jet kalasan je obat aja, hana jet keberat. Karena Rasulullah sendiri menyampaikan ini merupakan kebun syurga. Miabrokannya hanya sebuah hutan, miabrokan hanya narimu ini apa nah?
menyebabkan hanya dihuni oleh binatang-binatang, tetapi uronyo ternyata tempatnya dijadikan oleh Allah sebagai kebun syurga. Pernahkah tanya bertanya dalam hati tanya, kenapa di sini dijadikan Allah sebagai kebun syurga? Apa yang ada di sini yang sebenarnya? Begitu kagak pudang daya, kagak pegatnya sebagai tempat pengajian, maka langsung status tanahnya akan berubah menjadi kebun syurga yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau Tuhan sampaikan, idza marartum biriyadil jannah, kata Rasulullah, farta'u wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apabila kamu melewati kebun syurga, maka merangkaklah kalian, rebutlah kebun syurga, singgahlah di kebun syurga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana kebun syurga yang sebenarnya? Di mana kebun syurga itu di dunia? Sementara syurga itu adalah di akhirat. Di mana hakikat daripada kebun-kebun syurga? Kenapa Rasulullah menyampaikan bahwa itu kebun syurga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilakuz zikri majalisul ilmi wal ulama. Di mana ada tempat yang berkumpulnya para ulama-ulama yang mengajarkan ilmu, di mana ada orang yang berkumpul-kumpulnya untuk belajar majelis-majelis zikir, maka itulah merupakan kebun-kebun syurga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tempat yang sederhana, itulah tempat yang diziarahi oleh seluruh para malaikat-malaikat sampai ke langit yang 7. Begitu katanya kehadir menamandum nyan menyeduh takalan dengan mata hati katanya. Malaikat-malaikat juga mengelilingi katanya sampai ke langit yang 7, kata Rasulullah. Karena tiap urut tiap malam nan kirim dia Allah sira malaikat yang khusus untuk mengelilingi buminya. Nan malaikatnya Rayyahin atau Sayyarin, malaikat yang tugasnya untuk mengelilingi bumi ini. Nah, malaikatnya yang tugas yang keliling-keliling bumi. Di saat malaikat itu melihat nasabah tempat isinau, iliko batring pulang batring iliko nah. Pada nekalan le malaikat ada di sebuah tempat di An-Najahnya, di desanya, desa kampung baruhnya, ternyata yang sangat dekat adanya, yang sangat ubud tanahnya. Ternyata di sinan urang tinggal berkumpul ya tinggal putra yang akan ada tentang masalah ilmu-ilmu. Maka langsung malaikat nekal hei mandum malaikat yang diutus setiap pagi dan malam, ratusan malaikat. Tanyanya nak jaga malaikat, yang nak jaga oleh malaikatnya nah si kaitan mau menyatang lang diung di tiuro di malam. Bapak aja kamu gantah tu. Hasil tanya tato ro tu. Mandum-mandum tanya orang yang selamat karena ada para malaikat yang menjaga katanya, yang mengarahkan katanya, yang membimbing katanya. Maka ubena para malaikat, ya malaikat halumma, wahai para malaikat hadirlah ke sini. Walaupun ini orang yang belajar 3 orang 5 orang, tapi hadirlah, bukan hana inan utut. Tempat itu terapai berokat. Tapi hari ini manusia yang sedang belajar telah hadir. Maka fahalumma, nekalan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis, nekalan oleh Allah Ta'ala, malaikat le tak gua berokon hana gua pada tempatnya. Mucahaya gede sampai terus langit. Ditanya oleh Allah, Allah lebih dupu teman tu pasti mantang kepada para malaikat. Wahai para malaikat lon, putra kata menggabung-gabung mak sabor tempat yang berokon hana orang minan. Ikata berokon hantam terus gua kenan. Putra yang na di sinan. Ada sebahagian umat Nabi Muhammad, ya Allah, mereka berselawan, mereka bertahlil, mereka bertakbir, mereka duduk dalam majlis-majlis ilmu. Makanya sebab jika mau dengar karena harumnya bau mereka, yang bau yang keluar daripada mulut mereka, bau-bau zikirnya adalah naik ke atas langit sampai ke aras. Nama katanya tersebut satu persatu. Ma biqaumin yadhkuruna Allah illa hafadhul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalan alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu liman indah. Tidak ada satu kelompok yang mereka berkumpul mendengarkan ilmu, mendengar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali malaikat mengelilingi kedanya.
Penuh malaikat-malaikat di atas kepala gedanya sampai ulangan yang 7. Hafadhul malaika wa nazalan alaihi musakinah. Allah turunkan ketentraman dalam hati gedanya, ketenangan dalam jiwa gedanya. Wa zakarahumullahu liman indah. Allah menyebutkan nama satu persatu di hadapan para malaikat. Subhanallah. Nama gedanya hana pernah disebutkan sebelumnya, wahai saudara alun. Nama kita tidak pernah dikenal oleh Allah, walaupun katanya urungnya sangat masyhur di dunia ini. Tapi setelah tayo hadir dalam majelis ilmu ini, satu persatu nama kita disebutkan. Wahai para malaikat, malaikatku kata Allah, hebat hamba dong, pulan bin pulan, pulan bin pulan, pulan bin pulan, semuanya disebutkan oleh Allah. Bagaimana kalau seandainya Allah menyebutkan nama katanya? Sungguh Allah nanti tidak akan marah di hari akhirat di saat kita butuh kepada bantuan Allah. Nama kita pernah diucapkan oleh Allah. Allah pernah kasih sayang kepada kita di saat hadir dalam majelis ilmu yang lagi rupa. Tetapi alangkah rugi bagi manusia, walaupun uronyo gonyana macam-macam alasan, walaupun uronyo gonyana macam-macam halangan, apapun tidak menjadi alasan bagi kita sebenarnya. Monya untuk hadir dalam sebuah majelis ilmu, nyonya cukup berbahagia adalah udip kedaya. Nama kita tidak tersebut, betapa malunya kedaya. Dukna rame kedaya sama dengan di dalam keluarga. Nama ngen chat ayah urunci kedaya, adik-adik kedaya mandung tersebut, tapi kita tidak disebutkan. Dukna le orang yang sabah kampung, nama mereka sebahagiannya disebutkan. Sekarang Mbak BLT mentangnya pada gehainan depa kecil siroro ya. Hanam oh banju danyo nya dah kata taputa judiko ke di hanaruh danyo. Lam kawan orang yang gebuh gebi BL kiban male itu di dunia. Kata preh-preh gehainan danyo. Hana ya dayang tu ai kata pi hananan lon hananan ka kecil. Oi don hananan ja orayan. Jamun watai dunia yo hananan ja gele Allah taala. Anak hadir dalam majelis ilmu, benar pernah ni ron gede hiju. Itulah sangat malu dan merasa katanya mbak watayan ke penyesalan yang paling besar. Naudzubillah. Bagaimana Tuhan sampaikan lagi kan? Rasulullah sendiri menyampaikan, Innal ilma la yulhimahu alal as'ida wa yuhrimahu alal ashqiya. Sesungguhnya ilmu itu adalah selalu menjadi alasan dan halangan bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi manusia celaka. Kalau manusia nak celaka oleh Allah, nak sesat oleh Allah, nak susah sehingga huru akhirat, maka dia selalu terhalang daripada majlis ilmu. Sabe-sabena alasan. Tapi ilmu itu selalu menjadi mudah, hana alasan bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang akan bahagia di hari akhirat. Inokah kalau seandainya kita ingin dan bedakan siapa manusia yang bahagia di akhirat? Hayabia atau tanda orang-orang yang bahagia, lihatlah kepada mereka siapa yang lebih banyak hadir dalam majelis ilmu. Kan aku pun kirim Rasul. Kangkang pernah raja ublang maknanya. Duknan pengorbanan Rasulnya pernah raja ublang. Hana. Semua para rasul-rasul itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu. Betapa berharganya ilmunya dalam kehidupan manusia. Maka dia katanya si kana alasan. Maya bapa juh makanan hantam alasan. Hantam dah bergahnya hasil baju boleh dia. Hana. Asal katro hotel baju bu nyo hasil baju boleh urung mukat. Ada ke muka tinggal sibuk dan pi menyekat roh watai pajobu pasti ketinggalkan tu gaya pajobu ile. Habis watai 10 minit, 15 minit. Kadang bapa pajobu najam melam 20 minit dikorbankan watai. Ilmu ini juga ibarat makanan. Cuman makanan rohaniah kan makanan jasmani. Makanan yang bisa hidup sampai ratusan ribu tahun yang akan datang. Menyebunya nagai, tengok kada dalam. Begitu kamate tu kahana pakai le bunyan. Hanjik makanan le bunyan ke meninggal. Pusit makanan rohaniah yang dibutuhkan. Udip serbe tonu ke. Sampai roh akhirat udip roh dayo. Nyan yang disiksa sehingga dalam neraka jahanam. Maka
Nya sandai jita yang sabi-sabi berhalangan dalam majlis ilmu, nyo sangat bahaya udip kita nyuruhnya. Berhati-hatilah dalam kehidupan. Memang hebat hat jamun Fir'un, hebat hat jamun Karun, gagah tat, raya tat kekuasaan, mewah tat istana, hebat kat tempat yang dibangun oleh Fir'un dan Karun. Tetapi bukanlah tempatnya yang bisa membawa manusia-manusia bawatian kepada jalan kebahagiaan. Bahkan Fir'un dan Karun sendiri memang orang-orang yang bawatiannya mandum-mandum yang galak je pak isana Fir'un nya. Mai pega perumahan le Fir'un yang punuh orangnya. Hana yang tinggal mesiro, hana yang taubut mesin. Hana yang berlasanya, hana yang peka hana jairo orangnya na perumahan Fir'un mandum terus. Semua akan hadir. Pakat karena orang menganggap Fir'un itu orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhebat. Mandu-mandu orang senang. Tanya-tanya urinang mia urinang bawatnya urinang dia mana? Urinang bawatnya na cita-cita naji anak beja ke Fir'un, naji anak beja ke Karun. Karena mewah tat kekalan kehidupan. Tapi ternyata Fir'un dan Karun kan orang-orang sukses dan bahagia. Memang hebat tat udah Fir'un dan Karun. Sedih tat utip Khadijah waktu meninggal hanya tabah sepasang baju di tubuh beliau. Tapi setelah beliau meninggal 1400 tahun beliau sudah ada dalam kubur putra yang menikmati. Ratusan ribu tahun, puluhan ribu tahun kadang-kadang, beribu-ribu tahun Fir'un karam, beribu-ribu Karun meninggal dunia. Tapi uronyo hanya padumtun nagai rasakan nikmat. Paduri betun kauronyo tersiksa bahkan sampai ratusan ribu tahun di masa yang akan datang. Dah yang kita pilih uronyo. Makanya beda sia-siakan majlis ilmu ke katanya orang Islam uronyo. Tanyonyo kagak sayang li Allah sebenarnya. Dukna ge sayang li Allah, ge pelahe katanya uronyo daripada orang-orang mukmin. Nah pernah tata yang bakro apakan tanya lahir dari orang mukmin? Pakan urun cik gede Islam lahir di dalam Nanggro Acehnya yang rata-rata orang Islam bantu belit tu karena musalla, karena tempat ibadat, karena masjid. Pernahkah tayo sadar orang? Pakan urun jehe yang dari Eropanya gepulahir oleh Allah dari orang-orang kafir. Hana itu di masjid sampai meninggal dunia. Pakan gede yang kepilih lagi yang kasih sayang Allah ke gede yang kan hanja kena yang kepudek saja nak wajah kepelahir daripada orang je. Kan gara-gara nak ibadat yang pernah tayo lakukan di dunianya. Hana ibadat. Karena begitu kalahir kena di dunia putra ibadat yang pernah tayo persembahkan di hadapan Allah. Sehingga Allah menjadikan kedanya yang lagi rupa dalam kehidupan tayo. Tapi kedanya hana bersyukur lagi. Iman yang na dalam dada kedanya uronyo kasih sayang Allah ke kedanya. Duknoka keputrakan kasih sayang yang paling besar yang Allah berikan. Menyagita yang sia-siakan iman, menyakafe sehingga meninggal mati dalam keadaan kufur pantas. Karena mereka memang dijadikan sebagai orang kafir. Tapi berdadu puak hana mandu-mandu orang Islam sehingga asal syurga. Hana mandu-mandu orang Islam sehingga selamat. Hana mandu-mandu orang Islam sehingga tersenyum di hari akhirat. Le orang-orang Islam sehingga hanya akan menangis. Le orang-orang Islam sehingga yang menyesal, sedih dalam kehidupan, dia akan merasakan kesusahan yang selama-lamanya. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam hadis kullun nasi halki, manusianya binasa mandu. Illal mu'minin, kecuali geblah dua, siblah mukmin, siblah kafir. Kafir dalam neraka jahanam. Wa kullul mu'minina halki. Orang berimannya juga hana mandum-mandum ahli syurga. Dia juga akan binasa. Illal alimin, kecuali dah orang-orang yang beriman yang selalu hadir dalam majlis ilmu, yang mendengarkan ilmu, yang menjadi orang-orang yang berilmu. Makanya yang paling berat lagi tanya uronyo yang hadir dalam majlis ilmu berat tak? Hana tinggal tanya makanan. Ni bayangkan yang tanya hanya tahu dapat je makanan gibahi tu. Nyo makanan rohania. Menyabu si urol hega tak pajo untuk udip 60 tahun. Maka punya ilmunya harus tapajuh si urus serbega. Pat na umur teman terus serbega. Hang set si urus higa. Muntu udep 60 tahun payah pajuh si urus hega.
apalagi untuk hidup 1000 tahun di masa yang akan datang. Tapi serbe si urol sirbega yang jatah pajuh makanan hana tak pajuh mesiga tapi kiban hi tu. Persih lagi boleh kedanyo yang jatah pajuh si pluh ge hana tak pajuh mesiga pi kiban hi kedanyo. Cuman hana ada sagai sampai keroro tu. Sebenarnya tanya yang hana pernah hadir dalam majlis ilmunya lagi urang TBC dia ke dalam malaikat. Urang hansep gizi. Hansep gizi wadah ke dalam malaikat kedanyo saban ti lagi takalan lagi kedanyo urang yang hana sep makanan, hansep gizi. Utak gura-gura hi ke man tapi sampai hansep gizi ngan hana meri. Maka hansepnyo ilmenyo hansep. Maka pantas gara-gara tak sia-siakan ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah negara sehingga anak-anak kedanya orangnya macam model kau deh. Padahal orang Islam Maulid sampai-sampai tak peringati, tak ingat sejarah Rasulullah. Orang Islam lahir dari orang Islam, tapi kenapa yang dia tidak merindukan Islam? Hana sayang ikut Islam. Pada hidupnya pengorbanan Rasulullah bagi pertuhan agama Allah, berdarah di talaknya, kemudian keluar patah gigi gerahangnya, keluar darah di kaki-kaki beliau. Hidupnan pengorbanan banyak yang syahid dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abeh mandum harta Khadijah, abeh mandum harta para sahabat-sahabat bak perjuangkan agama, tapi kedanyo yang anak daripada orang Islam orangnya hana sayang dekatnya. Bahkan dia sendiri orangnya tak sia-siakan keturunan-keturunan dia minta permendan ke agamanya. Mereka pun tak lihat kedanyo tentang masalah agama. Hana pernah tame pun hadir dalam majlis-majlis ilmu orangnya. Maka pantas kadang-kadang pakana pemuda-pemuda orangnya yang pemabuk, main judi game, pubut kejahatan. Padahal anak orang Islam menya orang kafir pubut judi game yang tika orang pegat judi. Pantas karena dia merupakan manusia yang sedang dipersiapkan untuk menjadi ahli neraka jahanam. Menya orang kafir di pah orang cik pantas karena orang kafirnya sit manusia yang menjadi manusia yang akan dicampakkan dalam neraka jahanam. Anak orang kafir miasandai dipubut kejahatan, ditinggalkan sunnah Rasulullah, hana diibadat, jadi pemabuk. Pantas anak orang-orang kafir. Tapi kenapa anak orang Islam, anak ketanyo, keturunan orangnya yang terjadi? Dia lebih senang kepada orang-orang kafir, lebih senang daripada perbuatan orang-orang kafir. Siapa yang menghancurkan mereka? Padahal watai lahir jamun, watai ketanyo pulahir awayan, darah dum taruh kana ketanyo, urung syihek minta peng uro-uro malam. Padahal anak ketanyo mandung bersih dan suci, bercahaya hati mereka. Hana anak muda yang dilahirkan oleh Allah menjadi pemabuk. Hana bangga pelahir oleh Allah kajian ke penjudi. Tidak ada manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang jahat. Hana mereka memang orang yang bersiap oleh Allah untuk menjadi orang-orang baik. Maka jika pelahir bagi orang Islam, tetapi siapa yang menghancurkan mereka? Yang menghancurkan mereka kata Rasulullah adalah orang tuanya. Orang syiknya tanggung jawab. Kullu mauludin yuladu alal fitrah kata Rasulullah. Setiap bayi itu semua lahir suci bersih. Laqad kharajtukum min batni ummikum wa qalbukum tahir. Aku hadirkan kalian, aku lahirkan kalian daripada kandungan orang tua kamu. Kalian itu bersih, suci. Islam yang ada dalam dada kalian. Kalian sedang dipersiapkan untuk menjadi ahli-ahli syurga, orang-orang yang bahagia di hari akhirat. Aku lahirkan kalian demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi illa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani. Karena orang tua kalian, mereka lah yang membawa mereka sebagai orang-orang Yahudi. Gara-gara olah daripada orang tua mereka, akhirnya mereka menjadi Nasrani. Gara-gara orang tua, akhirnya mereka menjadi manusia-manusia yang tersesat. Mereka tidak tahu agama Allah Subhanahu wa taala. Nyutanya orang syik kadang-kadang. Bahkan tanya orang syik yang lagi yang tak lakukan. Karena anak katanya lahir jamun sabat. Menyelahir ba anak orang yang gad kaji ke orang gad hari. Kahanale pun menjadi pemabuk, hanale pencuri, hanajit ke manusia penjudi. Tapi karena lahir daripada yang tak sia-siakan kehidupan. Wah biar kamu hana sia-siakan kehidupan anak kamu cukup uro-uro malam menjauh belang minta rezeki. Tanya hanya tak perhatikan kebutuhan jasmani mereka.
Rohania anak perhatikan lagi dah. Makanya tubuh anak agak sehat, tapi rohania mereka rusak. Nyo kekedaliman yang paling besar daripada gedanya. Beda pegah-pegah sayang ke anak daya oronyo. Tanyo penghancur anak dan keturunan kita. Tanyo lah yang membawa mereka kepada penyiksaan yang besar. Mendeh anak gedanyo lahir dari urung yang gak tak perhatikan yang gagan akai rumpak syurga sehingga urang akhirat senang udah ratusan ribu tahun, tapi gara-gara lahir daripada gedanyo tak sia-siakan hana perhatian ke agama, hana perhatian ame pada tempat-tempat pendidikan, tak biarkan juraya kerawainan saya nabu kajet. Akhirnya anak gedanyo disiksa dalam neraka jahanam sabi-sabi. Hana rumpak le nikmat urang akhirat sehingga watai kalian dia tuh ngen di jamun yang saboh leti ngenji tamang dalam syurga gara-gara terlahir daripada orang-orang yang baik, tapi gara-gara tanyo tak sia-siakan rohania anak gedanyo nyanting akan menjadi manusia-manusia yang celaka di hari akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Nyu harus berhati-hati wahai saudara alun sekalian. Bejut ke gedanyo uronyo orang yang menghancurkan kehidupan keturunan tanyo. Bejut ke gedanyo uronyo orang yang dalimi mereka. Bejut ke gedanya urangnya orang yang menyiksakan mereka ratusan tahun di masa yang akan datang. Hanya rumpak le nikmat syurga membacupi sampai-sampai dalam siksaan terus menerus. Sampai terus menerus dia tidak akan mendapatkan nikmat daripada Allah gara-gara tanya tak sia-siakan mereka. Maka jibek Syekh Ramadan Buti pernah berkata, hai anak lun, sandai jitung brohnya jalan tu mendekatkan diri kepada Allah ke rumah Aceh reo tong brohnya tempat di bawah broh le urang lon pasal kata kenan kata tong Allah lon akan lon peduk kata kenan seumur hidup kata tong broh. Bayangkan tempat pengajian yang lagi rupa apabila ada sia-siakan lagi tengok anak dan keturunan gedanya rohnya, maka sungguh gedanya akan menjadi manusia-manusia yang tersesat dan akan merusakkan orang lain dan kasih ngenyan di syahadanya. Maka ji umi-umi sekalian, saudara alun sekalian, baik tak sia-siakan ilmunya ke yang paling berharga orang akhirat. Dukna Rasulullah sampaikan ilmu kebun syurga lain hana pegah. Majlis ilmu tempat syurga, tempat berkumpul majlis ilmu, tempat berkumpulnya ahli-ahli syurga. Maka dukna Rasulullah sampaikan mantang ragu gedaya. Mantang ya tu gedaya. Bahkan pernah kejadian zaman di daerah Suriah di perkuburan Dakhdah. Nah, sebuah perkuburan yang perkuburannya adalah perkuburan para aulia dan para ulama-ulama. Nah, sebuah perkuburan diceritakan oleh para ulama di mana Mbak Sabahura Nasiro anak mian meninggal yang mentaubut tinggal dalam belajar ilmu agama. Guyukuh bak kubu bak siro penggali kuburan yang goyan tugas goyan saya nak meninggal kubu ada di kampung kena apa sih saya nak meninggal goyan tugas kubu duk nak trip ka goyan kubu puluh ton ka tengok hana kadang-kadang puluh ton ka tugas goyan kuburan cukup le ka manusia-manusia yang ka kuburan le goyan. Akhirnya pada satu hari nalah sirauri nang ya pegah wahai penggali kubur nuku kubu gulung tabo ana rakyat tan anak min yang mantang belajar agama wate saat le kuburan gonyan tukang puter dalam kubur bergekalan dalam kubur berubah kuburan menjadi taman-taman syurga. Hiran kekalan puluh ton kuburan orang meninggal hantam pernah kekalan yang semudip ciut ke taman syurga. Kisah nyatanya kan dongeng ceritakan oleh para ulama. Langsung jut ke kebun-kebun syurga. Matenyan karena hantam pernah kekalian pingsan ke. Musumpam goyang dalam kubur. Akhirnya urung-urung tanya, wahai penggali kubur, pakaran musumpam mereka hantam ko. Gepegah di legoyan malung kalang saboh keanehan. Hana tom pernah long kalon ka puluh ton long kalon tugas lon tu gali-gali kubur. Hana pernah lon kalon berakan.
putra dan kalian bahawa kubur anak miat yang lungkuh muno adalah jut ke kebun-kebun syurga dan terus urang duara dengan bajai putih giak me kubur giak me jenazah anak miatnya ke leu rame ke nyeron mumang tu karena hek that pada kubur kadang-kadang putra ke pitam ni mumang hang patih kakak hana patih dia lain hana karena apa kan Allah kadang-kadang pelumah keajaibannya kan bak mandumura. Ada sebahagian orang-orang yang bersih ingin Allah berikan kebaikan kepada mereka. Hana mandum-mandum dia katanya. Man ladum-ladum katanya yang hana ada dia tak patih tak kau pegah benda. Mereka ada bak ro detan tak patih tahan pinyan masalah dah udip dia. Kakak akhirnya kakak sampai terpikir siapa sebenarnya anak itu. Dia tidak tahu siapa. Hana trep pernah padung bulan selang terus lah murinang saat gak kenlam nekuh kubu kelong sabau terus ke kubu anak miat yang barayuk mandang kakak kulang kubu lagi pada saat di me jenazah hana ramai tak orang me kan orang yang hebat orang biasa-biasa. Wate di me jenazah goyan juga tukang putran kali kedua. Wate gepa solam jenazah lam liang lahat. Berubah lam tempat perkuburannya menjadi kebun-kebun syurga. Tapi kali keduanya han pingsan le kali pernah kalian tiga. Akhirnya leh getop kuburannya merempaklah ngaurina muno getanya hai urina. So sebenarnya dua orang yang pernah ron yugali kubur baklon long nalon uka ajaiban long nalon uka anehan menyampaikan so sebenarnya putra amalan yang pernah dilakukan putra ibadat yang pernah dipubut oleh dua orang anak miatnya nekun deurina hana sapu anak don tinggal dalam belajar ilmu agama kau urun saleh kau urun taat urun biasa-biasa tinggal ibad nyan yang pertama yang rolang lon yuku halah yang pertama yang meninggal adalah penuntut ilmu anak lon yang tinggal belajar ilmu agama maka tinggal-tinggal dalam belajarnya meninggal dunia. Kemudian yang kedua anak lon yang keduanya yang meninggalnya abang ni abang si yang pertama putra tugas hari-hari hanya ya koh-koh kaya orang jauh beli orang kampung biasa ya koh kaya yang beli ya guys cuman belanja yang dirumpak dari koh kayanya pikang kaya gop kaya roh ke belanja yang dirumpak dari koh kayanya dikirim ke adik yang tengah belajar ilmu terkejut goyang subhanallah hanya dengan membantu orang-orang yang menuntut ilmu hanya dengan memberikan uang belanja kepada orang-orang yang menuntut ilmu tapi duknan balasan kubur berubah menjadi taman syurga. Bayangkan seandainya bagaimana Allah berikan kelebihan kepada penuntut ilmu. Nyan nigonya numu ge dekai mong pleu thon bi ge kubah cangkoi ge kubah kegiatan gali-gali kubur ge bedah ge berangkat ge abeun. Hanle lon be sampai mati tengah je kurang kuah kubur. Pusit bah mati bejut ke penuntut ilmu. Dalam sejarah goyan gak belajar dalam ilmu bah mati dalam keadaan berat. Jadi hana alasan akhirnya putra bila Allah gonyan menjadi seorang ulama dan anak-anak gonyan pi hanggeme olain hangge sia-siakan adanya tegedi ke tubit peng berok tubit peng ba uru-uru yang hana arti ba anak-anak yang hana mohoi peduk manfaat pursit giak ju anak mandum bak pendidikan agama yang menuntut ilmu maka anak-anak gonyan juga menjadi seorang ulama besar nyoban kelebihan yang Allah pelumah bak sira urang yang pernah tugas gonyan menggali-gali kubur. Bayangkan uronyo danyo dupna harta yang kata korbankan tu anak tanya dupna wate yang dia sisihkan tu hadir dalam majlis ilmu kiban tak bayangkan jenazah tayo sing wate peduk ke sadia gedeh dalam tanah apakah berubah menjadi kebun syurga atau berubah menjadi neraka jahanam. Hana perlu ada fikir ya. Matang bangga dia dengan apa yang dia dapatkan orang. Nyuka yang perlu kesempatan besar untuk dia. Sisa-sisa wate umur yang gebida Allah uronyo katanya. Ye urang penggali kubur gebedah dia merantau. Gebedah dia hadir dalam majlis ilmu untuk mendapatkan
kemegahan dan keistimewaan, kelebihan daripada para penuntut ilmu. Umi, hadirin, saudara dan sekalian yang seiman dan yang seagama, nyo tempatnya kagak bangun di Tunku Yusrija sebagai kebun-kebun syurga, walaupun begitu sangat sederhana. Yang broken adanya kadang-kadang tayong hana sadar geputruh tempat kita tentai betak tupu tempat kita nyo adalah tempat yang berkah. Mungkin karena orang-orang awai no le yang belajar ilmu agama man hantruh atayo kena. Mungkin le tempat-tempat broken nyo cahaya-cahaya zikir naik ke langit. Le tempat-tempat broken ataupun na rumah-rumah di samping di dayahnya na urung-urung yang ahli ibadah, yang sehingga Allah curahkan sebuah tempat kedanyo Allah untuk menjadi manusia-manusia yang bahagia ke keturunan-keturunan kedanya. Nyo betar perusak keturunan kedanya, betar hancurkan keturunan pulam yang mentau ubud-ubudnya, yang mungkin kedanya ya opname ya me bak pendidikan agama. Hana peng uronyo, hana pe haji utat kana bak tempat kedanya uronyo. Hana harta terkadang yang letat badap tebit karena yang dekat dengan tempat kedanya. Maka adanya beta sia-siakan. Nyo luntuan pesan tagai. Kadang-kadang nyo hana menjali pi kedanya akan merempak. Beta biarkan adanya. Dukna ne penggali kubur yang kapuk peloton dalam kegiatan. Bekna alasan kedanya gara-gara sibuk menyekana majlis-majlis ilmu dimanapun berada. Kahanya tak nama lero orang yang mungkin lebih dia dan nak nama roh dah mungkin. Dan nak ajak ber-ber dalam lagi penggali kuburnya hana siap ya. Siap. Nyo boleh no juga bilik menunggu. Hana siap no tupu si hana si. Hana siap lagi penggali kubur pakan hana tom tak kita yo. Makanya si gaga pe tak kubur lah dah peton mayat dalam kubur tak tu. Nah je ke taman syurga apa hana. Memang dia hana siap terus tingkatnya, tapi walaupun hana siap kepada terus tingkatnya, rona be sampai jid ke orang yang hana berobat jalan lah. Kahana mungkin titi uro paling kurang seminggu siga, tapi seminggu siganya trip. Yang haroi titi uro dan yang titi malamnya benar 4 majlis ilmu, walau 15 minit, walau 20 minit, walau di antara maghrib dan isya. Beta sia-siakan adanya. Anak tu yang penting mungkin tak opnama. Tanya yang hana mungkin dia opnama berobat jalan. Yang kenyo berobat jalan. Baik situan 3 maulid 3 berobat jalannya hansip adanya. Jadi yang mandang abia yang ingin sampaikan tempat yang paling berkah yang lagi rupanya terus tiba-tiba. So nak pernah tiada orang tua-tua ino naik dua daya. Nah bayang. Hana so dijak pi kena berkah. Ya na kauri na kadang-kadang ini nanti api. Hana. Maka perlu ditanyakan kenapa? Pakan putra na tempatnya. Dia hana ada dupu sejarah masa lalu. Hana mungkin satu tempat yang selalu bercahaya kadang pada tempatnya ke sehingga hadirnya majlis ilmu. Terus urang pangampung saja. Repai ho ke dia harun. Kadro kena mana ganjil di diaro ni nagal beberaya lampuh mendang kosong. Adapun beraya nang gro Aceh Yerusalamnya ke masa bohnya je jak gro dah pula mendang-mendang keluarga bi golong. Jadi mudah dan mendang. Jadi tapi hana mengkan bak fikir-fikir kadro kaino bak tempatnya ke nyo tempat yang binonyo hansi pe ada peluah lah. Pak napa Gusti kali luntuan sampaikannya. Hana mungkin pi urang ejak antu dia ejak hana tempat. Hana mungkin najidnya ke sebagai jalan katanya untuk tak kembangkan dan kembali nemu jasa pada tempatnya. Nemu jasa Ron akan menyesal sehingga hana mesinuk labang pi yang nepeh pada tempatnya. Hana lewat yang kena pajuh berokannya ke ratusan juta kabehnya kaji kekotoran mendung. Baja yang kena bloh sabloh marinya nyan mendung kabeh bro. Hana yang je kemanfaat ke rawan. Nyan ino ke ino. Yang mungkin yang hana harta sumbangkan tenaga. Beda sia-siakan adanya. Pak Gesi uronyo na kekuasaan adanya. Kan tu cak dago. Pusit tak usahakan adanya putra yang mampu untuk tak bantu le adanya. Pi walaupun hana bantu le ronyo akan jalan ti. Nah urang lain yang terus untuk akan bantu adanya. Tapi uronyo masing-masing adanya tak menjasa. Nyo tiga menjasa nyo ke yang paling bahagia. Brokahanan tu home ron.
Mia nam sedekah hana musa nam salam bro sabo hanan doh me ron. Nyo kana pi bayang bro yang gak. Yang bro kamu hana menerima. Artinya putra lan bega. Nyo nemu jasa bak tempatnya sisa umur ron. Nya tanu ero ke ahli syurga hana layak, hana cocok. Pandai cocok ke ahli syurga dia. Nak ibadah orang-orang malam. Hana nyudup no trade ka katamu jamaah musiga hanan tena alam titi uro kaya kiman si ahli syurga hana tetupat nyo dayo majlis ilmu hana tam tahdiri sabe-sabe kadayo halangan kiban jarang kadayo je ahli syurga walau takli uro malam nyo untuk perbaiki bagi kadayo nyo kinyo sehingga tempatnya akan dihuni oleh penghuni oleh orang-orang yang belajar ilmu mengalir fahalanya ke gedanya dalam kubur ura-ura wain hana gerempa ada yang nyotanya madang nasi sa umur tamah habis ada oh walaupun ada temu na urang lain yang tapi ron akan rugo ron akan sia-sia sehingga laudip ron hana merempa ada yang disampaikan oleh para ulama maka ji uronyo tempat yang sederhananya putra na kemampuan uronyo yang kenyo sebagai bekal saham ron bank ron yang keino bank ya akan nucuk kepada kebaikan roh akhirat maka nama habis-habis uronyo kan pula hai orang kaya lah ngampung tanya brokan kahanali no kalau takalan putra na orang-orang yang senang orang-orang yang hebat yang hana berkorban uronyo kahanali mandum ka orang penghuni awai uronyo kalam kubur mandum putra na yang didapatkan selain daripada amal dan kebaikan maka pun yang gedanya puput uronyo sino iru'oh yaitu bit daripada gedanya uronyo bak tempat yang mulianya nyan han sagai akan sia-sia apalagi yang lain yang lebih gedanya berkorban maka baik gara-gara kasihan anak baik ya tu napa yang 10 ribu dalam sedekah nyan 10 ribu dalam sedekahnya ke yang tinggal si kurang 10 ribu menu kabeh je ke menu ke kotoran mandum hana pada pakai padum ka sapo kada ja WC semua selama udip dia em dah bilang lepi pu yang ngada ja WC nya yang ile lang kubu hana ile nya ada yang dah ja WC nya hana ile ke dia WC mendu pu sit yang itamang lam kubu dayo yang kenyan yang pernah gedanya berbuat baik apalagi nyo yang tak berbuat baik kepada penuntut ilmu saboh dalam sedekah ke urang gasin tipluh ke bala saboh dalam sedekah ku urang yang keluarga ada sirtuh kepala saboh dalam sedekah ku urang yang teman akrab karena ngentar goyan gasin dalam sedekah lagi ni sirtuh kepala saboh dalam sedekah ke penuntut ilmu orang yang tengah belajar ilmu agama sirbaya kepala hana bandingan maka jilun pegahnya rahmat yang paling dayu yang truh yang hana tak sengaja dia kata maka siapa yang akan mendapatkan kemenangannya hana mandum-mandum bila Allah kesempatan ladung sikna saja alasan haru kata nak tiak kena lambat triangnya ni pupa hai tempro maka jihana so yang bila Allah maka uronyo yang pertama harus punya cita-cita yang besar ya Allah elon benajasa bak tempatnya hana luntok ke tempatnya kadang tuna ro santri akan penuh di tempatnya sehingga hidup pada tempat rumah yang pernah lum pegat hidup pada tempat yang tamih yang pernah lum sedekah hidup pada tempat musalla yang pernah lum beri hidup pada tempat ru'uh yang pernah lum putubiat nyan adanya peh nukli sehingga dalam kubu watai ngan ro ngecok nikmat di sini sehingga kaji enam dah biar pegah mendoa mohon maaf atas segala kekurangan kadang-kadang yang hana sopan di dalam lon tuan sampaikan tapi nyo hana tu pegahnya kabeh cara bak lon tuan sampaikan supaya apakan bek salah lon tinggal mek pegah biar kada kerja hana pegah sapu bak kamu kali lon pegah orang akhirat lon pegah tinggal Allah Taala nu kali lon pegah ya Allah hana rusande dengan urunyo tinggal gai lon berangkat kabeh hana menjande pajan merumpak sehingga hana menjande pulau katanya nyo lanjut dekat apa jangan merempak di malam jadi artinya nyo yang bisa tuan sampaikan mudah-mudahan hana payah lu tani ingat ne tulis menteng bacut watet jaga tingat ne baca kembali
sebab lun depu nyo begitu nedren nak wah nali kabeh jo. Hana tinggal le. Boyang kau tunggu berkon so ingat roy. Hana tinggal tapi mihannya hana ingat yang nun tuan sampaikan putra ingat lon banjaga tinggal bena jasa bak tempat pesantren. Nyan mendan dikeren dulu. Lon bena jasa bak tempat pesantrennya. Putra yang berjasa silakan. Rasulullah zaman berjasa 2 krek sugawa siwak gujuk ke sahabat yang gad gujuk ke rogi yang bro. Nyan ingin berjasa. Hana pikir ni. Putra gua le apa yang no apa yang dah. Hana dupu mesti krek. Hana dupu rele. Hente kalian dengar mendang. Posit Tikrek mandang ni cok ni tulis bak kertas ni pasal yu pantai lun harus berjasa bak dayahnya dan anak-anak lun beri baca ada yang tengok keturunan lun beri baca tiap uro lun bek tingun ile kadang mati malamnya untuk berjasa bak dayah putra berjasa walau ni acah-acahnya gede walau nak peglih kulah gede ke hanji peglih lewat dayah dia si tak ada peglih lewat dayah walau ni ajuk pen 10 ribu gede dengan geblau danau walau liron ni kirim si on bapa silakan titip uro bunan ingat lun harus berjasa badainya. Eno kemandang yang bisa lun tuan sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya bekna yang tersinggung bekna yang tersakiti dengan haba daripada Abia karena memang ingin lun berkeinginan bahawa tempat nyonyo menjadi tempat pusat pendidikan di masa yang akan datang. Bujut ke hurung-hurung mandum hadir kuno untuk ya tuntut ilmu. Tanyo tak pak thagonya, na yang pak thagoje, na yang pak thagoje. Urunci tanyo yang pak thagoje. Siga ilewat santri. Siga ilewat santri hanai baca sapu. Peut pluh malam pre yang dia kubu. Padu Peluh malam pre adat kubu. Orang yang dia kesiksa peluh malam pre adat kubu. Nyan ku orang yang hana roh sapu kenau. Hana roh sapu yang meninggal di sekelilingnya sagai. Meninggal di sekelilingnya sagai. Lewat santri peluh malam pre adat kubu. Ne bayangkan roh yang pernah ne tebir ruh ino. Roh yang pernah dikorbankan harta keno. Hana arti harta yang le. Yang kau meninggal putra mana kenikmatan harta rumah yang kubah ke anu kadang-kadang rumahnya ke ipuput tempat maksiat. Dimaen keburukan. Maka nyo yang perle ke dia jatan. Muna ana mungkin pertanyaan dia telan. Kasa kajian lah pertanyaan bahawa wate lain re. Na ingin temayang. Nah Ana alhamdulillah tulis macam nyan mia yang pas benar orang periksa ke si iro nanti bengah ya jak baru mau orang tayang nan tulis ada baru sah nyan le tak pahala lah kakak mia hai mandum so yang menumpak nanti coba tayang hai yang ni pegah dia biar berusaha nak tinggal ni ka hai najak di tiap rumah wabillahi taufiq wal hidayah azan bi karam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.